Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu Rati, apa kabar? Baik, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi. Sambil menunggu yang lain, saya ingin menampilkan dulu slide video yang kemarin sudah dibuat supaya nanti bisa dilihat langsung. Setelah itu nanti akan saya bacakan tata tertib, rundown, sekaligus pengenalan moderator dan narasumber. Apakah bisa dilihat? Kelihatan? Pak Tobib, kelihatan Pak Tobib? Suaranya kecil, Suara Dewi. kecil. Suara saya kecil ya? Iya, kecil. Bentar ya. Kayaknya udah teriak-teriak nih. Tes, terdengar? Sudah terdengar? Halo? Ya lumayan. Ya. Saya tampilkan dulu slide-nya. Ini adalah slide yang kami tampilkan di Facebook, Instagram, dan WA kepada teman-teman yang Sekali suaranya enggak. langsung ya. Bentar ya. Iya, tadi suara Al-Fatihahnya terdengar nggak ya Bapak Ibu? Saya lagi coba, tidak ya, berarti saya settingnya kurang nih. Mohon maaf, masih belajar. Saya tampilkan share screen-nya, sekaligus memperkenalkan moderator dan narasumber, tata tertib dan rundown. Ini bisa terlihat jelas? Bisa. Ya. Hari ini adalah ngaji online yang ke-17, tanggal 7 Agustus tahun 2020. Alhamdulillah Pak Tobib bisa hadir. Saya agak nodong-nodong nih ke Pak Tobib. Harus ada hadiah Pak Tobib ya, bukunya Pak Tobib bagus-bagus. Insya Allah. Lalu ini adalah rundown acara pembukaan, lalu pengajian bersama dipandu Ustadz Arif. Alhamdulillah sudah hadir ya Ustadz Arif ya, pembacaan surat Yasin bersama. Sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Lalu pengenalan pembicara tamu, Dr. Tobib Al-Asyar MSI, yang hari ini judulnya adalah Spiritualitas dan Tantangan Kaum Milenial. Lalu tanya jawab melalui chatting dan penutup. Berikut ini adalah tata tertib bagi yang baru bergabung.
Tata tertibnya adalah 1, peserta dalam posisi mendengarkan, tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator yang akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika mengalami gangguan koneksi, silahkan leave sesaat, kemudian bisa bergabung kembali. Iya, saya bacakan dulu profil moderator kita, Ibu Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MMS Psikolog atau biasa dikenal dengan Ibu Reni. Ibu Reni lahir di Bandung tanggal 22 Maret tahun 1957. Promosi Doktor Psikologi tahun 93 dan pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia pada 1 Juli 2009. Publikasi karya diantaranya adalah Green Psychology bagi generasi masa depan Indonesia melalui pendidikan karakter. Dalam buku Refleksi Karakter Bangsa, editor oleh Bapak Zulkifli Akbar, tahun 2008, bekerjasama dengan Kemenpora RI, dan menerbitkan 7 buku bertema Psikologi Pendidikan Keberbakatan, penerbit Grasindo, Jakarta. Pelatihan yang pernah diikuti, Gifted and Talented Education Course di Purdue University, tahun 92, dan Conference Institute Enrichment Program di USA, Connecticut. PPSA 21, Lemhanas RI tahun 2017. Ada yang sambil ngeprint nih suaranya. Lalu tanda jasa yang diperoleh yaitu Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, Kepres RI pada tanggal 2 April 2013. Berikut ini adalah kiprah Profesor Reni di dunia Islam di antaranya adalah tahun 62 hingga 72 belajar Tarekat Naqsabandiyah dengan Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Lalu 2003 founder Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI Universitas Indonesia. Tahun 2007 hingga 2019 Dewan Pakar MAAI Majelis Ilmuwan Muslimah Indonesia. Tahun 2009 hingga 2012 Ketua PSKTTI Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tahun 2010 hingga 2013 menginisiasi pengajian Sivitas Fakultas Psikologi UI. 2019 hingga 2023 Wakil Ketua Umum Majelis Alimat Indonesia, Majelis Ilmuwan Muslimah Indonesia. Dan tahun 2020 Profesor Reni menginisiasi ngaji online Keluarga Besar Kajian Islam dan Psikologi. Jabatan yang pernah dijalani diantaranya adalah Dirjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 hingga 2014. Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia tahun 2007 hingga 2012. Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia 2015 hingga 2020, dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia periode 2016-2020. Bawah ini ada alamat email, website, dan Instagram yang bisa dihubungi. Selanjutnya, berikut ini adalah profil Pak Tobib, Dr. Tobib Al-Asyar. Beliau dosen di PSKTTI, walaupun saya belum pernah diajar langsung oleh Pak Tobib. Pak Tobib lahir di Grobogan tanggal 5 Mei tahun 73, dosen Psikologi Islam PSTTI SKSG Universitas Indonesia. Kolumnis dan penulis buku-buku keislaman dan remaja, Kabak Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, pendidikan S1 IAIN Jakarta tahun 97, program S2 PPS UI tahun 2007, dan program S3 SPS UIN Jakarta tahun 2013. Ini karya buku ini ada yang unik nih, karena milenial banget. Ada Sufi Funky, GIP tahun 2005, lalu Fikih Gaul 1 dan Fikih Gaul kedua. Era milenial ya, remaja berkarakter dan berencana tahun 2014, tips dan trik haji umroh, lalu psikologi Islam dan pesona tradisi keilmuan. Di bawah ini ada untuk silaturahim Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube Rumah Pintar TV. Demikian tadi sudah saya bacakan susunan acara, profil, dan agenda kita hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arif. Kepada Ustadz Arif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء وجميع أهل الصفية والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة وإلى جميع المرحومين من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. Mangga Bapak Ibu disebutkan nama-nama para almarhumin. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بالقبول تمام كل سول ومأمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لك خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان، ولكل نية صالحة ومحبة وتقرب وعشق إلى الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة رسول الله وبكرامات أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزتنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محيط أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب
الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون شفاعة رسول الله بكرامة أولنا إلا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Arif. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Profesor Lydia Friani Hawadi atau Ibu Reni untuk sambutannya. Silakan Bu. Suaranya masih mute Bu, maaf. Baik, terima kasih Bu Dewi, Ustadz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu Bapak, Saudara yang saya hormati, majelis ngaji online setiap hari Jumat jam 15.30 sampai 17.30. Pada sore hari ini narasumber kita adalah Dr. Tobib
Al-Azhar, Magister Sains. Pak Tobib ini alumni dari Kajian Islam Psikologi SKSK UI. Beliau adalah pejabat di Kementerian Agama RI dan juga sekaligus dosen Kajian Islam Psikologi di SKSK UI. Yang sore ini insya Allah akan menyampaikan paparannya ya, judulnya adalah Spiritualitas dan Tantangan Kaum Milenial. Ini sangat menarik apa yang akan disampaikan oleh Pak Tobib, karena dengan berkembangnya sains, ya, anak-anak kita mungkin sangat kritis, ya, kemudian rasionalnya yang lebih dikedepankan, sehingga banyak dampak yang terjadi pada mereka, berbeda dengan yang sebelumnya kita yang tergolong baby boomers. Kita lihat saja bagaimana paparan dari Dr. Tobib. Silakan Pak Tobib. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya banggakan Profesor Reni Akbar Hawadi, para ilmuwan, para profesor, para doktor, Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji online pada sore hari ini, merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa diberi kesempatan untuk berbagi pada sore hari ini untuk membincang sesuatu yang menurut saya cukup penting untuk kita ketahui bersama. Mungkin kalau kita sudah mengikuti beberapa kajian sebelumnya, kajian yang cukup serius dari ilmu untuk ilmu, tapi pada kesempatan sore hari ini saya mencoba untuk down to earth, ya, untuk turun kepada realitas tentang kehidupan millennials yang sama ini. Saya punya concern dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan saya juga menulis beberapa buku terkait dengan kehidupan millennials yang cukup menarik. Saat Profesor Reni meminta kepada saya untuk menyampaikan tema, saya secara otomatis saya langsung menyampaikan tentang spiritualitas dan tantangan millennials, karena saya melihat ada suatu fenomena yang cukup menarik yang mungkin lepas dari perhatian kita terkait dengan perkembangan keagamaan dan spiritualitas anak-anak muda yang belakangan ini cukup menarik berdasarkan hasil beberapa research, hasil penelitian di luar, ya, yang kita akan nanti saya bisa paparkan. Mbak Dewi, mungkin saya bisa dibukakan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kajian pada sore hari ini saya berikan tema tentang spiritualitas dan tantangan kaum millennials. Ya, saya ingin memulai untuk pengenalan terhadap generasi terlebih dahulu. Ini sebagai untuk melihat tentang bagaimana setiap generasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, Mbak Dewi, bisa dilanjut? Oh iya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencoba untuk memaparkan tentang 5 generasi yang mungkin kita semua sudah sering mendengar tentang generasi ini. Yang pertama adalah generasi baby boomers. Nah, generasi baby boomers ini adalah mereka-mereka yang lahir sebelum tahun 65. Memang ada beberapa pendapat terkait dengan jenjang generasi ini, tapi saya mencoba memaparkan apa yang ada di dalam paparan saya ini. Nah, generasi baby boomers ini adalah generasi yang habis perang, ya. Mereka memiliki prinsip semakin banyak anak maka akan banyak rezeki, ya. Dan saya adalah salah satu orang yang dihasilkan dari produk baby boomers. Artinya orang tua saya baby boomers karena saudara saya banyak, ada 8, ya. Tapi keyakinan bahwa banyak anak banyak rezeki memang mungkin menjadi keyakinan pada saat itu, ya. Lalu yang kedua adalah generasi X, lahir tahun 65 sampai 79.
di mana generasi X ini adalah generasi yang tidak memiliki identitas secara mencolok. Yang mungkin seperti saya lahir tahun 73, yang masuk dalam kategori generasi X, yang secara kultural tidak memiliki identitas khusus, berbeda dengan generasi yang setelahnya, yaitu generasi Y atau generasi millennials, lahir tahun 80 sampai 94. Nah, generasi millennials ini adalah generasi yang pada saat lahir itu sudah tersedia berbagai macam device atau gadget yang mereka bisa nikmati, khususnya yang awal-awal itu adalah TV berwarna, kemudian ada komputer, ada game, ada smartphone, dan lain-lain ya. Dan ini yang nanti akan jadi bahasan kita, menjadi fokus yang menjadi bahasan kita yang berhubungkan dengan keagamaan dan spiritualitas. Berikutnya adalah generasi Z yang lahir tahun 95-19. Mereka adalah pengguna gadget ya, yang sangat fanatik ya. Sebagian besar waktunya adalah menggunakan gadget ya. Mereka bisa disebut sebagai digital native, di mana begitu mereka lahir, mereka sudah mengenal tentang gadget ini. Dan berbagai macam perilaku dan sifat yang mereka nanti akan kita tunjukkan ya seterusnya. Bagaimana perilaku generasi Z dan generasi milenial yang kita akan tahu bagaimana nanti mereka. Dan yang terakhir adalah generasi alpha, yaitu generasi anak-anak milenium yang ya usianya mungkin 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun ya, yang sekarang juga sudah mulai canggih dan memiliki pola pikir bagaimana mereka menggunakan gadget dan smartphone yang dengan berbagai kepentingan. Apalagi masa pandemi seperti ini, mereka almost dalam 1 hari itu mungkin mereka waktunya itu digunakan untuk memegang gadget atau mungkin komputer dan lain-lain. Nah, kebetulan memang saya termasuk orang tua yang memiliki 2 generasi. Anak saya sudah kuliah generasi milenial, dan yang adik-adiknya yang 2 yang kebetulan ngikutin homeschooling ya, itu generasi Z dan generasi alpha ya. Nah, ini adalah profil tentang generasi. Kalau Bapak Ibu ingin istilahnya itu melihat tentang profiling, saya termasuk generasi apa ya, tinggal melihat saja gaya mereka seperti apa di dalam gambar ini ya. Baby boomer seperti ini, generasi X seperti itu, generasi Y millennials seperti ini, dan generasi Z ya seperti ini. Nah, sekarang apa perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z ya? Ya, perbedaannya mungkin kita bisa lihat dari penampilan ya. Kalau generasi milenial mungkin sudah agak jadul ya, sudah agak ketinggalan. Mungkin celananya agak panjang. Tapi kalau sudah generasi Z itu sudah semakin irit bajunya itu, semakin stylish ya. Oke, next Mbak Dewi ya. Nah, ini adalah proyeksi sebaran milenial di Indonesia dalam ribuan yang digunakan tahun 2019 pada saat kemarin kita mengikuti hajatan politik ya. Dan ini adalah petanya yang dikumpulkan oleh Tirto dan jumlahnya begitu banyak ya. Mungkin rata-rata nanti ada datanya sekitar 81 juta seluruh Indonesia ya, yang tersebar dari di semua provinsi. Oke, next berikutnya. Nah, ini jumlah penduduk milenials kita yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius ya dari kita. Total penduduk kita itu kan 255 juta ya. Ini data yang agak sedikit lama, mungkin sekarang sudah 260-an juta. Sebanyak 81 juta penduduk itu berusia 17 sampai 31 tahun yang dikenal sebagai generasi milenials. Nah, ini tumbuh di lingkungan serba digital yang disebut mungkin masyarakat digital, digital society ya. Jadi sekarang ini adalah sebagai masyarakat digital yang luar biasa, yang di mana seluruh aspek kehidupan itu sudah menggunakan unsur-unsur digital. Jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ummatan wasaton liyakunu syuhada'a 'alan nas gitu ya. Mungkin kalau di sini konteksnya dalam konteks digital adalah ummatan digitalan liyakunu syuhada. Jadi umat digital yang kita harus yang mereka nanti akan dijadikan sebagai saksi buat manusia gitu ya. Nah, ini kita
perlu sadari betul bahwa ini benar-benar membuat perubahan yang sangat dasar, yang sangat radikal, yang disebut sebagai era disrupsi, yang mengakibatkan gaya dan pola hidup milenials itu menjadi sangat perlu perhatian dari kita. Oke, next Mbak Dewi ya. Nah, sekarang saya mencoba menghubungkan dari apa yang menjadi tema besar kita, yaitu millennials, agama, dan spiritualitas. Ya. Ini saya dalam beberapa hari ini, setelah saya diberikan kesempatan oleh Profesor Reni, saya mencoba untuk searching di internet, mencari tentang data, tentang hubungannya dengan millennials, agama, dan spiritualitas. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu betapa ini menjadi satu keprihatinan yang luar biasa buat kita, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia. Oke, next, Mbak. Nah, oke, ini hasil riset tahun 2016-2018 yang oleh lembaga riset Gallup ya. Kita bisa lihat tentang preferensi religius oleh generasi yang levelnya semakin tua ya, baby boomers itu semakin dia punya preferensi religius yang semakin banyak ya. Jumlahnya sampai 80% untuk baby boomers, ya, tradisionalis cara berpikirnya yang masih ada hubungan dengan konsep-konsep keagamaan. Lalu kemudian tradisionalis, mohon maaf, belum. Lalu kemudian baby boomers, tadi tradisionalis ya, yang masih tinggi. Lalu kemudian baby boomers itu sekitar 84%. Ya. Untuk untuk di agamanya sekitar 80%. Untuk generasi X itu semakin berkurang. Jadi semakin mengerucut ke sini itu perhatian terhadap keagamaan itu semakin berkurang. Itu 79%, dan millennials ini menjadi 68%, dan kenaikannya di mana? Kenaikannya adalah di itu tadi yang no religion. Nanti kaitannya dengan bahwa millennials cenderung kepada unsur-unsur spiritual yang tidak terkoneksi atau tidak terhubung langsung dengan agama. Oke, berikutnya. Nah, ini juga data yang disebutkan hasil riset dari Pew Research Center tahun 2017-2019 ya. Jadi totalnya seperti ini populasinya. Ini dilakukan di Amerika ya. Jadi yang no religious dan not spiritual itu ada 18%, tapi yang no religious yang spiritual itu 27, lebih banyak berarti. Jadi lebih memilih unsur-unsur spiritualnya dibandingkan dengan religius. Yang tidak berafiliasi itu ada 26%. Ini menunjukkan bahwa kenaikan keterpisahan dengan agama itu semakin membesar dari waktu ke waktu ya. Nah, ini yang irreligion ini termasuk ateism, agnostics, deism, skepticism, dan lain-lain dan sebagainya, termasuk sekular humanism. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga hasil yang lain tentang millennials view on religion and spirituality. Jadi, ketika ditanya bicara tentang Tuhan, itu jumlahnya jadi ini ya. Ini di Amerika juga penelitiannya. Jadi, yang tidak bicara tentang Tuhan ada 38%, semakin meningkat, yang 62% yang yes ya. Nah, tapi untuk yang melihat dari berbagai agama 48% sama 52%. Ini data-data yang saya temukan setelah saya melakukan riset kecil di internet. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini juga di data yang disampaikan oleh Public Religion Research Institute. 20% anak muda usia 18 sampai 29 tahun itu mengklaim tidak memiliki afiliasi keagamaan ya. Pada tahun 96. 20 tahun kemudian itu meningkat jumlahnya tahun 2016 menjadi 39%. Itu artinya apa? Ada kenaikan yang cukup signifikan, berapa persen nih? 19% kenaikan klaim tentang no religion affiliation ya. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk sedikit menarik teori tentang perkembangan keimanan yang
yang disampaikan oleh James Fowler ya tentang generasi A ya. Ini percaya pada orang terdekat ya, sebagaimana kita tahu ya. Kemudian untuk tahun yang berikutnya, tahun yang Tuhan dikagumi, generasi Z, berpikir konkret, komitmen pada idealitas ya, generasi Y, millennials ya, beriman secara kritis. Nah ini beriman secara kritis ini yang nanti mungkin saya bisa sebut sebagai titik rentan anak-anak muda yang pada akhirnya mereka akan memilih untuk menjadi seorang agnostik atau seorang ateisme ya. Lalu kemudian untuk generasi X mungkin lebih bisa memahami dan menerima multi tahun dan universal generasi baby boomers. Oke, next berikutnya. Nah, tahap perkembangan spiritual menurut Moody yang saya baca dan saya coba dalami. Pertama adalah tahap the call ya, tahap tumbuhnya kesadaran terhadap kekosongan diri dan ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan kehidupan. Mungkin tahapan yang kedua juga ini, tahapan pencarian, the search, ini adalah pencarian spiritual dengan menuju ke dalam, melihat, mempertanyakan diri secara nah, mungkin kalau kita lihat di dalam konsep Islam itu masih tahapan pada tahap taholi ya, tahap pengosongan, tahap munculnya kesadaran spiritual yang dalam ya. Jadi tahapan taholi. Lalu kemudian berikutnya adalah yang ketiga, Mbak Dewi, tahapan pergolakan, dan yang keempat adalah tahapan terobosan. Ini kategorinya adalah tahap menemukan proses spiritual dalam memahami makna hidup, menyesuaikan diri terhadap pikiran dan perilaku, dan yang keempat adalah tahap pertanggungjawaban. Nah, dalam konsepsi Islam mungkin sampai pada tahapan tahali atau pengisian ya. Jadi dalam Islam itu ada dua cara untuk bagaimana orang menemukan pada titik spiritualitas. Yang pertama adalah dengan cara taholi tadi. Kalau taholi itu adalah pengosongan penuh, itu kalau tahapan yang bisa dilakukan adalah dengan cara itu tadi. Kalau istilahnya mencuci gelas yang kotor bekas kopi atau teh, untuk membersihkannya adalah dengan cara mengosongkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Dengan cara bertaubat, dicuci bersih, akhirnya ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan seseorang untuk menjadi bertaubat. Nah, sementara untuk yang tahali, ya, tahap pengisian, ya, charging, itu adalah tahapan di mana dia belum bisa meninggalkan keburukan, akan tetapi dia melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu diperbanyak yang pada akhirnya akan menutup yang keburukan-keburukan itu, yang bisa disebut dengan konsep tahali. Dan yang terakhir ini, yang kelima adalah tahap kembali atau terobosan resolusi, yang dalam konsepsi Islam itu adalah tajalli, wujud dalam perilaku kebaikan, yang kalau dalam di sini adalah kejernihan yang baru dan kebangkitan dalam tugas spiritual. Oke, berikutnya next. Nah, faktor yang mempengaruhi spiritualitas ya itu banyak aspeknya. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah faktor perkembangan seseorang, ya, anak menuju dewasa, remaja dewasa, dan lalu kemudian ada juga aspek keluarga. Keluarga sangat mempengaruhinya, karena keluarga juga dalam konsep Islam adalah madrasatul ula, madrasah pertama yang menjadikan candra bimuka pendidikan anak di keluarga, yang dimana peran orang tua menjadi sangat sentral. Kalau dalam konsepsi Islam adalah kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Jadi anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan orang tuanya berperan untuk menjadikan apa mereka menjadi seorang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ya, ini adalah keluarga, dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan spiritual. Yang berikutnya adalah pengaruh etnik dan budaya. Tentu etnik dan budaya ini menjadi pengalaman yang cukup penting terhadap perkembangan spiritualitas seseorang. Akan tetapi meskipun demikian, seorang anak atau seseorang itu selain unsur-unsur lingkungan, ada unsur-unsur inherent atau di dalam,
yang juga mempengaruhi. Akan tetapi faktor etnik dan budaya ini juga sangat mempengaruhi. Misalnya kita lahir dalam keadaan Islam dengan tradisi Islam, lalu kemudian kita tercipta, terbentuk menjadi seorang Muslim yang seperti apa, itu tergantung lingkungan. Berikutnya adalah pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup itu juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang pengalaman hidup masa lalunya ini bisa mempengaruhi terhadap ekspektasi tentang spiritualitas, apakah dia ingin menjadi menaik atau menurun, itu juga pengalaman hidup. Misalnya seseorang pernah punya pengalaman hidup putus cinta dengan kekasihnya, itu juga akan mempengaruhi terhadap membentuk kualitas spiritualnya. Lalu kemudian krisis dan perubahan. Nah, ini krisis dan perubahan ini bisa jadi karena ada misalnya bekas bencana, habis kena bencana, lalu kemudian dia atau kena kecelakaan dan lain-lain, itu juga akan membentuk. Dan yang terakhir adalah terpisah dari ikatan spiritual. Nah, terpisah dari ikatan spiritual ini juga mempengaruhi dan biasanya dialami oleh mereka-mereka yang memiliki penyakit kronis. Kenapa di dalam ajaran agama kita, dalam Islam, itu kita didorong untuk mau mengunjungi atau berziarah kepada orang yang sedang sakit. Mengunjungi ini konteksnya adalah bagaimana bisa membesarkan hatinya, seseorang itu mampu untuk melewati masa-masa krisisnya supaya tidak terpisah dari ikatan spiritualnya. Nah, tentu pada saat kita berziarah, bertemu atau mengunjungi, menjenguk orang yang sakit, ini ada etikanya gitu. Saya pernah ada cerita, ada mantan pimpinan saya yang dulu sakit lama gitu, lalu kemudian ada seorang pengunjung itu datang dan dia mengatakan, "Pak, sabar ya Pak," katanya, "ini ujian," katanya begitu. Tapi apa yang diungkapkan oleh beliau itu yang sedang sakit, begitu mereka pulang, dia mengatakan, "Sabar, sabar." Saya sudah sakit lama ini gitu. Ternyata nggak nyaman juga dikatakan sabar-sabar itu gitu ya. Mungkin yang kita perlu menyampaikannya itu bagaimana supaya mereka tidak terpisah secara spiritual ya. Jadi mungkin konteksnya bukan kita mengajak meminta kepada dia dia sahabat, tapi bisa jadi ada pendekatan yang lebih humanis untuk bisa menerima terhadap kondisi spiritualnya yang dalam konteks ini adalah sakit keras ya. Mungkin dibesarkan bahwa mendoakan mudah-mudahan Bapak cepat sembuh dan lain-lain ya. Oke, yang berikutnya Mbak. Nah, sekarang saya ingin mencoba kerentanan milenial itu seperti apa ya. Tentu yang seperti tadi yang saya sampaikan, ada unsur-unsur kognitif, emosional dan spiritual yang generasi milenial ini memiliki kerentanan-kerentanan. Kalau tadi kita ngikutin melihat dari apa yang disampaikan oleh James Fowler, itu ada kerentanan kognitif di mana generasi milenial itu sudah mulai berpikir abstrak dan berpikir kritis, dan ini titiknya ya. Demikian juga secara emosional ya. Mungkin dia punya pengalaman hidup masa lalu, lalu kemudian berakibat pada unsur-unsur spiritual yang perlu juga pendalaman secara total terhadap apa yang mereka alami, sehingga mereka tidak mengalami kesenjangan dan mengalami problem-problem yang serius yang menjadikan mereka bisa terlepas dari keterikatan keagamaan atau keterikatan norma-norma agama. Ya. Oke, next. Nah, ini saya ingin memberikan bukti ya, perkembangan-perkembangan bagaimana kaum millennials itu sudah terpapar oleh beberapa ide gagasan yang menjadikan mereka semakin jauh dari ikatan-ikatan religion, ikatan keagamaan. Misalnya gini, ini mantan pegawai Google yang membuat agama baru ya, dalam tanda kutip ya. Jadi artificial intelligence itu sebagai Tuhan. Dan ini nyata gitu, yang sudah didaftarkan dia sebagai organisasi ini ya, jalan untuk masa depan. Yang tujuannya apa ya? Tujuan organisasi apa? Untuk mengembangkan dan mempromosikan kesadaran tentang figur Tuhan berbasis kecerdasan buatan. Ini luar biasa. Apalagi saat dimana sekarang ini segalanya pakai robot ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa eselon 3, eselon 4 di kementerian itu akan dijadikan oleh robot gitu ya. Termasuk saya mungkin nanti akan digantikan oleh robot, bukan saya. bukan ini lagi ya seorang lain. Karena semuanya mungkin bisa di remote ya. Jadi ini karena berdasarkan kecerdasan buatan ya. Dan ini anak-anak milenial itu sudah sangat
apa namanya, mengagumi dan memiliki preferensi digital yang luar biasa. Oke, next berikutnya. Nah, demikian juga ya, sekarang ini ada kecenderungan tentang wokeisme, yaitu next, oke ya, yang menjadikan apa ya, kekacauan ya. Jadi wokeisme ini bukan hanya sekedar apa namanya keyakinan untuk unsur-unsur kebutuhan ekonomi, produksi ekonomi, akan tetapi juga ada tujuan-tujuan kehidupan, tujuan apa namanya identitas ya, yang bisa untuk mempromosikan apa kesejahteraan dan lain-lain. Jadi mereka sudah mencoba apa ya, sudah kehilangan keseimbangan tentang spiritualitas dengan spiritualitas itu, tapi memunculkan tadi karena spirit untuk bersaing, untuk maju dengan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi. Jadi apa tingginya kompetisi di dunia digital yang luar biasa. Oke, next. Nah, sekarang saya ingin berikan paparan tentang perkembangan keyakinan kaum muda Indonesia. Ya. Ini saya mendapatkan dari Tirto, saya juga agak tercengang. Ya. Jadi ada teis, ada ateis dan agnostik. Ya. Dan yang terdaftar yang di ateis Kensus.com itu yang dikelola oleh Aliansi Ateis Internasional itu sebanyak 1757. Nah, latar belakangnya, nah ini latar belakang agamanya, ini cukup mencengangkan. Paling banyak ada 56% adalah Islam. Ya. Ini lalu kemudian latar belakang para penganutnya, ya, 56,7% adalah sempat menganut Islam, sempat menganut Islam. Itu artinya apa? Dulu pernah menjadi Islam tapi nggak serius gitu. Jadi sempat menjadi Islam ya. Lalu kemudian latar belakangnya juga dia lulusan perguruan tinggi universitas atau mahasiswa. Bayangkan 65%. Artinya apa? Ini orang-orang pintar, orang-orang yang punya daya logika yang cukup baik. Dan usianya, ini berarti milenial, 25 sampai 34 tahun. Dan mayoritasnya 77,2% adalah laki-laki. Ya, mungkin laki-laki suka yang mengeksplorasi terhadap apa ya, pemikiran-pemikiran baru yang menantang, yang menarik gitu. Sehingga yang terjadi ini adalah kaum laki-laki 77% ya. Jadi latar belakang agama 56,7%, Kristen ada 15% Katolik, Buddha dan Hindu ya. Mungkin kita bisa melihat dari ya itu maklum saja itu terkait dengan persentase jumlah umat beragama. Ya, saya kira itu juga mempengaruhi ya ya apa namanya logis juga kenapa Islam paling banyak ya karena memang mayoritas kita gitu. Tapi dengan angka ini itu cukup mengejutkan ya. Setidaknya ini ada kecenderungan bahwa anak-anak milenial itu sudah mulai mungkin bisa disebut sebagai alergi terhadap agama gitu. Dan saya termasuk orang yang memang sudah lama mencoba mencermati terhadap perilaku mereka itu yang mungkin mereka kurang tertarik terhadap apa namanya term atau apa namanya simbol-simbol keagamaan ya. Kalau misalnya ngajak mereka yuk ngaji di masjid itu mereka tuh males gitu ngaji gitu ya. Apalagi ada teks Arabiknya dan lain-lain itu menjadikan mereka seperti apa ya mungkin kayak apa ya alergi lah gitu ya. Tapi kalau mereka ayo nongkrong ya nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di halaman masjid. Tapi yang diobrolin nanti hal-hal yang bersifat tentang apa namanya kehidupan mereka. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang saya ingin mengungkapkan tentang fenomena konversi agama, ya, perpindahan agama. Ya. Ini ada beberapa alasan kenapa orang berpindah agama. Apalagi beberapa selebritis muda yang juga berpindah agama ini dengan berbagai alasan. Ya. Nah, alasannya itu adalah mempertanyakan agama yang dianut sejak lahir. Nah, ini adalah mungkin bagian dari kegelisahan mereka. Ini apa sih sebenarnya yang saya anut ini gitu. Dan saya membaca dari beberapa bacaan di internet itu bahwa salah satu alasan mereka
mencoba untuk berpindah agama dan mungkin melepaskan dari ikatan agama itu adalah fenomena tentang radikalisme. Ya, mungkin disebut ya, saya baca itu ya, wallahu alam, itu adalah kasus tahun 2017 pada saat Pilkada DKI ya. Itu menjadi salah satu sebab juga menjadikan sebagian orang menjadi alergi dan kurang tertarik terhadap agama secara formal. Nah, yang kedua adalah meningkatnya aksi radikal. Iya, tadi yang saya sebutkan juga, aksi radikal yang adanya pengeboman, adanya kecenderungan radikalisme di media sosial yang begitu banyak, hate speech dan lain-lain, itu juga menjadikan orang jadi jenuh ya. Apalagi perdebatan masalah ini, masalah agama ini sudah lama, sudah sejak zaman para filosof zaman dulu ya. Ada Nietzsche, ada beberapa filosof yang lain mencoba untuk ke sana, termasuk beberapa dalam tanda kutip nabinya ilmuwan di ilmuwan mainstream ya, itu juga mengajarkan banyak konsep-konsep yang mempertentangkan nilai-nilai keagamaan. Berikutnya adalah alasan pindah agama. Sebentar Mbak. Adalah menikah atau ikut pasangan ya. Jadi nikah ini ya, beda agama ya, bukan nikah campuran ya. Kalau nikah campuran itu antar negara ya. Kalau ini adalah nikah beda agama yang tidak diatur di dalam di dalam aturan perundang-undangan kita, dan saya belum mencari secara khusus berapa jumlah pasangan konversi agama ya, perkawinan maksudnya. Jumlahnya ada berapa? Saya belum sempat research. Nanti kapan saya akan coba cari, karena itu fenomenanya cukup banyak. Ya. Jadi mereka menikah di luar, lalu kemudian nanti didaftarkan di kita di catatan sipil. Ya, faktanya memang begitu banyak ya. Lalu kemudian adalah ingin menemukan cara hidup paling cocok ya. Artinya berarti selama ini mereka menganut agamanya belum merasa cocok ya. Akhirnya dia mencoba untuk menggali mengeksplorasi terhadap keyakinan-keyakinan lain yang barangkali itu bisa cocok ya. Oke, berikutnya. Oke, ini adalah peta tentang agnostik ya. Ada agnostik, ada gnostik ya. Jadi pemetaannya tuh agnostik, ada agnostik yang teis, ada agnostik yang ateis. Ini kecenderungan orang nih sekarang ini ya. Orang sudah nggak peduli lagi mau sholat apa enggak. Banyak sekali loh. Ya, malas sholat. Ya mungkin dia seorang agnostik ya, yang teis mungkin ya. Dia masih percaya sama Allah, ya ikut sholat juga. Kadang-kadang sholatnya 2 kali dalam setahun ya. Sholat Idul Adha sama Idul Fitri ya. Yang kelihatannya ini, tapi kecenderungan kesehariannya mungkin dia tidak melaksanakan itu ya. Jadi ini petanya. Berikutnya Mbak. Nah ini beberapa contoh tokoh ateisme yang cukup berpengaruh ya. Ini Richard Dawkins yang sekarang masih ada ya. Kalau kita lihat di di internet tuh banyak sekali quote-quote-nya yang kita bisa temukan. Oke, next berikutnya yang juga berpengaruh terhadap gerangan. Nah, ini saya menemukan ini tahun 2015 ya. Meninggalkan Islam, bagaimana saya menjadi seorang ateis. Ya. Salah satu quote yang disampaikan oleh dia, ini anak milenial ini ya. Sebanyak apapun hal baik yang kamu lakukan, jika kamu bukan Muslim, maka itu akan sia-sia. Bahkan sejak dulu saya sulit menerima hal tersebut. Ini kan butuh penjelasan ini. Dalam beragama kita ini butuh penjelasan. Artinya apa? Selama ini berarti dia, ini seorang Aditya ini, saya copy dari internet dan di blognya, itu artinya berarti dia belum mendapatkan jawaban bagaimana dia menjadi seorang Muslim yang hanif, yang bisa menerima secara logika dengan secara hati, dengan bidhni, dengan hati. Nah, ini pada akhirnya dia mengatakan, loh kenapa orang yang non-Islam yang berbuat baik seperti Bunda Teresia atau tokoh Hindu, tokoh Buddha dan lain-lain, kenapa seperti itu ya? Artinya apa? Ini tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dalam beragama. Agama
yang selama ini tadi juga saya sempat diskusi dengan Profesor Reddy bahwa agama di Indonesia sekarang ini, bahkan mungkin kecenderungan di dunia, lebih pada ilmu pengetahuan, jadi transfer of knowledge. Jadi agama untuk pengetahuan gitu. Kenapa menjadi perdebatan misalnya pendidikan agama di sekolah umum itu kan hanya 2 jam. Itu pun hanya menghafal gitu ya. Apalagi sekarang ini ya, dengan adanya pandemi seperti ini, belajarnya hanya menonton televisi karena nggak ada internet. Jadi hanya transfer pengetahuan aja, gitu. Tidak bagaimana menjadikan agama terinternalisasi ke dalam yang pada akhirnya dia memahami betul bagaimana cara beragama yang tepat, yang baik, yang diajarkan oleh para pendahulu salaf, para ulama salaf, para ulama terdahulu, ya, para sahabat termasuk. Dan khususnya Rasulullah bagaimana mengajarkan itu bisa menerima. Nah, ini yang mungkin menjadi perdebatan dan menjadi PR kita bersama, bagaimana kita menjelaskan agama itu menjadi lebih bisa diterima, konkret dan rasional ya. Next. Nah, ini John Lennon ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat kenal lah John Lennon ini ya. Setelah saya searching apa agamanya itu, ini yang I don't believe in magic ya. Jadi ya dia prinsipnya dia pengen damai lah gitu ya, tapi nggak harus berhubungan dengan unsur-unsur formal agama. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang kita kembali ke generasi millennials ya. Nah, generasi milenial adalah generasi yang memiliki kedekatan krusial dengan dunia digital. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, TikTok, dan lain-lain. Sebagai ruang sosial yang mereka geluti ini, yang tadi disebutkan bahwa mayoritas kehidupan mereka itu adalah bersama dengan dunia digital. Sebagai umatan digitalan, ya, sebagai umat digital yang luar biasa, yang kehidupannya menjadi terekspresi melalui ini. Ya. Khususnya yang sekarang lagi top adalah TikTok. Ya, ini kalau kita sering mendapatkan kiriman video-video pendek itu melalui TikTok itu yang sebagai ekspresi mereka. Oke, next berikutnya. Nanti saya akan sampaikan lagi tentang ini dia. Nah, pada usia ini mereka sedang bereksperimen dengan banyak hal, termasuk soal keagamaan. Jadi salah satu fitur penting yang dikreasikan melalui medsos seperti TikTok adalah kekuatan replikasi di mana generasi Z dan generasi Y bisa memasukkan subjektivitas digital mereka ke dalamnya menjadi bagian dari budaya viralitas. Jadi mereka itu suka gitu ya. Termasuk tafsir-tafsir terhadap paham keagamaan, bahkan mereka juga tidak segan kita sering ya melihat ya seperti melempar Al-Qur'an ya anak muda ya, di mana itu Mbak Dewi ya, di Sulawesi itu apa ya, lalu kemudian sholat sambil joget-joget, itu kan ekspresi keagamaan yang sangat memprihatinkan gitu ya, yang pada akhirnya kan mereka mendapatkan problem hukum karena mereka punya seperti saluran untuk mengekspresikan mengeksperimentasi terhadap banyak hal ya soal keagamaan tadi gitu. Ini fakta yang kita lihat ya. Oke, next berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini ya, perjumpaan melalui media digital sebagai ruang publik yang lebih luas telah cenderung menjadikan mereka menghayati nilai-nilai keagamaan sebagai sesuatu yang sifatnya transisional. Artinya bukan hal yang bukan hal yang tetap ya. Ini transisional. Ada perspektif. Dengan kemungkinan dia terlibat secara langsung di media sosial, ya, dia mencoba untuk membuat perspektif. Juga ada atmosfer ya, atmosfer kognitifnya, ada atmosfer emosionalnya, kondisi dan cara-cara baru yang mereka coba tawarkan. Ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh Indonesian Consortium for Religious Studies ya, di UGM ya. Ini tadi saya nemu. Ini seperti ini ya. Jadi unsurnya adalah keagamaan itu adalah bersifat transisi, ada perspektif, atmosfer dan kondisi ya. Oke, next Mbak. Nah ini dia. Nah sekarang apa karakteristik yang kita lihat, maaf. 4 karakteristik millennials
Sebentar, Mbak. Sebentar. Next, kembali lagi. Karakteristiknya, oke ya. Yang pertama adalah penyuka konten otentik ya. Ini anak millennials tuh begitu ya. Konten-kontennya autentik, lucu, menarik itu mereka suka. Ya, yang apa namanya? Dan mereka biasanya menyukai, like, share di media-media sosial itu ya konten-konten yang autentik ya, yang konten-konten yang asli ya dari apa yang dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya adalah senang berkolaborasi ya. Makanya sekarang eranya adalah bukan era kompetisi tapi era kolaborasi. Jadi banyak YouTuber ya yang dari anak-anak muda, dari anak milenial itu sukanya yang apa namanya? Berkolaborasi, apa yang lucu-lucu dan lain-lain. Berikutnya adalah ingin tahu lebih banyak. Nah, ini kesempatan yang baik buat kita bagaimana kita terlibat aktif untuk menjadikan dunia digital ini menjadi lebih ramah, lebih bisa diterima oleh kalangan mereka karena mereka apa? Ingin lebih tahu. Tentu ketika kita ingin menyampaikan tentang nilai-nilai agama, paham-paham keagamaan, ini adalah narasi-narasi yang bisa diterima secara lebih apa namanya? Baik kognitif, emosionalnya mereka, jangan menggurui gitu. Makanya saya membuat buku-buku ini mencoba saya dengan bahasa mereka ya. Masuk ini ya, saya ini millennials, lalu kemudian sebelumnya adalah Sufi Funky, lalu kemudian ada Fikih Gaul yang pertama, lalu kemudian ada juga yang Fikih Gaul yang ini ada beberapa cetakan, lalu kemudian juga ada bahkan saya juga mencoba membuat karena banyak anak-anak milenial, anak muda yang haji dan umroh ya, lalu kemudian saya membuat tips and tricks haji dan umroh yang menyenangkan dengan bahasa milenial, bahasa yang lebih mudah dipahami, karena banyak referensi keagamaan khususnya haji itu sangat doktriner yang mengakibatkan jadi agak sulit untuk dipahami. Oke, next. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menjadikan millennials itu kenapa mereka menjadi seorang agnostik. Ini menggelitik buat kita semuanya, dan bagaimana kita bisa mendeliver pesan-pesan agama itu menjadi bisa diterima oleh mereka. Ini pertama adalah keberadaan dan peran Tuhan. Sejauh mana sih keberadaan peran Tuhan? Ini pengalaman saya mengajar langsung pada anak saya yang homeschooling ya, usia 12 tahun dan usia 10 tahun. Itu saya mencoba pada saat saya mengisi tentang tauhid ya, akidah, itu saya mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih memiliki insight yang dalam tentang bagaimana kita memahami tentang unsur tauhid ini. Misalnya keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada. Kenapa itu ada? Bagaimana caranya? Bagaimana kita memahami ini? Saya sejak awal saya sudah berikan supaya apa? Pada saat nanti dia lebih besar, dia tuh bisa menerima, nggak mempertanyakan lagi keberadaan Tuhan. Akan sangat bahaya ya. Kalau kita membiarkan anak itu menjadi liar, yang pada akhirnya dia tidak mempercayai terhadap Tuhan. Yang kedua tentang konsep penciptaan alam semesta, ini juga begitu ya. Kalau kita ngikutin diskursus tentang penciptaan alam semesta kan di dunia barat, banyak yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya ya. Jadi bahkan Stephen Hawking mengatakan bahwa penciptaan alam ini cukup dipahami dengan sains, tidak memerlukan Tuhan untuk memahaminya gitu ya. Ini buat anak-anak yang milenial itu cukup mengkhawatirkan ya. Lalu kemudian kontradiksi peran akal dan iman. Nah, ini juga perdebatan yang sebenarnya sudah lama antara peran akal dan iman atau tauhid itu seperti apa ya. Mungkin atau wahyu ya. Kalau dulu kan para teolog itu berdiskusi tentang peran akal, wahyu, rasionalisme yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Lalu kemudian ada Asy'ariyah dan Maturidiyah dan lain-lain ya, yang menjadi perdebatan yang cukup panjang dalam khasanah teologi Islam ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa keberadaan akal, hasil akal itu adalah sebagai konfirmasi terhadap wahyu. Nah, ini kontradiksi ini yang menjadi juga perdebatan di antara mereka. Lalu kemudian soal otentisitas kitab suci.
orang merasa ada sebagian anak muda yang meragukan otentisitas semua agama, termasuk Al-Quran. Walaupun kita sudah berbusa-busa mengatakan bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah ya, sampai hari kiamat ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan penjelasan ini penting ya, supaya mereka menjadi lebih yakin tentang otentisitas kitab suci Al-Quran. Lalu apakah surga dan neraka itu ada? Ini juga menjadi perdebatan ya. Kalau ada surga ada neraka, kenapa ada hukum di dunia? Ada rajam, ada dan lain-lain. Bagaimana cara menjelaskan itu? Nah, yang berikutnya adalah agama menjadi sumber kekerasan. Ini juga pemicu buat sebagian milenials untuk menjauh ya. Kenapa keberadaan agama jujur menjadi problem? Tidak adanya saling menghormati, tidak adanya saling memanusiakan sesama dan lain-lain. Ya, itu juga menjadi fakta. Lalu kemudian adalah adakah kehidupan setelah mati? Ini juga menjadi masalah yang pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, next. Nah, jadi ini mungkin nggak tahu ya, ini saya menemu aja ya. Jadi pada saat ditanyakan apakah Tuhan itu ada yes, no, atau tidak tahu, dan jawabnya terakhir itu dicentrong. Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Ya, ini menggelitik juga buat kita tentang kehidupan ini ya. Oke, next. Oke, berikutnya adalah ini contohnya yang kita next. Oke ya. Contoh media Kongko ya, kaum agnostik muda ya. Saya mencoba searching, saya cari di internet, itu ternyata ada Aks FM ya. Di sini adalah anak-anak muda yang mencoba curhat, berdiskusi tentang isu-isu tentang agnostikme. Ya. Dan ini sudah mulai melebar dan begitu banyak yang menjadi fakta yang perlu kita waspadai. Oke, berikutnya. Next. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Islam menjawab terhadap problem anak muda atau millennials ya. Nah, saya ingin menegaskan dari pesan apa yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah memiliki perhatian yang cukup baik, cukup serius terhadap anak-anak muda. Usikum bisyabab khairan fa innahum arafu afidatan. Innallaha ba'athani basyira wa nadhira. Fa khalafa risyuyukh thumma talaqalu ta'ala fadhal alimul amal fasqulubuhum. Aku wasiatkan kepadamu terhadap pemuda-pemuda supaya bersikap baik terhadap mereka. Artinya apa? Rasulullah menginginkan kita sebagai orang-orang yang mungkin lebih tua dibandingkan orang-orang millennials itu bersikap lebih baik pada mereka. Kenapa Rasul mengatakan itu? Sesungguhnya hati dan jiwa mereka itu sangat halus. Ya, jadi yang sangat halus dalam arti mungkin ya mereka sedang rentan. Ya, rentan yang tadi saya bilang ya. Kognitif, emosional, ya, spiritual itu ya mungkin menggunakan terminologi ini ya. Nah, sesungguhnya Tuhan mengutus aku membawa berita gembira dan membawa peringatan. Angkatan muda lah yang menyambut dan menyokongku, sedangkan angkatan tua menentang dan memusuhiku ya. Angkatan muda pada saat itu ya ada Ali bin Abi Thalib ya, yang mendukung ya, dan yang kelompok tua yang menentangnya itu ya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang sebelumnya dalam konteks ini. Kenapa mereka seperti itu ya? Kemudian Nabi mengutip dari sebuah ayat Al-Quran, "Fatola alimul amadu faqasat qulubuhum." Ya, maka sudah terlalu lama waktu hidup yang mereka lewati sehingga hati mereka menjadi beku dan kasar ya. Mungkin makanya kadang-kadang generasi baby boomers dengan milenial itu nggak cocok ya. Mungkin konteksnya di sini ya. Yang mungkin yang lebih sepuh ini ya mungkin sudah merasa terlalu banyak makan garam, lalu kemudian mereka sering mengatakan, udahlah kamu anak baru kemarin sore, kamu nggak tahu apa-apa, bisa jadi begitu ya. Oke, next. Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman. Ini adalah kalimat yang sangat terkenal dari Ali bin Abi Thalib yang kita bisa jadikan sebagai referensi bahwa kita tentu tidak bisa menyamakan pendidikan pola yang dulu dengan pola sekarang. Itu udah otomatis ya. Oke, terus seterusnya Mbak. Nah, ini
Ali bin Abi Thalib juga membagi ya, mengelompokkan cara memperlakukan anak seperti apa ya. Kelompok 0 sampai 7 tahun itu perlakukan anak sebagai raja. Kita jangan salah memahami bahwa memperlakukan seperti raja itu memanjakan, bukan sama sekali, bukan dalam konteks itu. Tapi memberikan perhatian, menjawab panggilan, mengusap punggung, menahan emosi dan lain-lain. Ya mungkin yang paling berat itu menahan emosi. Apalagi kalau anak lagi jengkelin itu menahan emosi itu luar biasa. Tapi itu sangat berkesan buat mereka. Misalnya kita menjawab anak pada saat anak itu membutuhkan dengan cepat, ya mereka mungkin lalu dia memahami bahwa anak itu merasa dicintai, disayangi. Mengusap punggung juga demikian, menahan emosi. Nah, kelompok 7 sampai 7 yang kedua, 8 sampai 14 ini sudah masuk pada millennials. Melakukan anak itu sebagai tawanan perang. Dalam arti apa? Butuh kedisiplinan. Karena ada tadi yang saya sebut, sedang mengalami kerawanan cara berpikir dan emosi terhadap keimanan menjelang akil balik. Nah itu tadi, berpikir abstrak yang kadang-kadang mereka bertanya sesuatu yang tidak pernah diduga oleh orang tuanya. Jadi, nah ini kalau orang tuanya nggak mampu untuk memberikan penjelasan, itu menjadi pertanyaan yang sampai tua akan dibawa nanti pertanyaan itu kalau nggak mendapatkan jawabannya. Nah, ini guru-guru agama di SD itu kadang-kadang ditanya oleh muridnya yang aneh-aneh itu, jawabnya udahlah kamu jangan tanya lagi, pokoknya iman aja, percaya aja. Nah ini menjadi persoalan yang mereka akan simpan sampai tua nanti ya kalau belum ada mendapatkan jawabannya. Dan yang ketiga adalah kelompok usia 7 tahun ketiga, yaitu pelakukan anak itu sebagai sahabat. Ya, sahabat itu adalah usia 15 tahun ke atas yang sudah akil balik lah, ya, di mana mereka kita jadikan sebagai teman untuk ngobrol ketika ada masalah itu dan lain-lain. Oke, next berikutnya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini beberapa pendekatan dalam posisi sebagai sahabat ya, bicara hati ke hati ya, kalau ada masalah ya. Profesor ini mungkin bidangnya di sini ya, sangat menguasai dalam hal ini bagaimana menghadapi anak-anak dan pendidikan usia dini. Ya. Lalu kemudian mempercayakan tanggung jawab, memberikan ruang membangun percayaan diri agar merasa dihargai. Lalu kemudian membekali dengan keahlian hidup. Nah ini juga penting untuk dilakukan. Oke, next berikutnya. Nah ini ya dalam saya mencoba untuk mencari beberapa tokoh di dalam Islam itu tidak ada yang secara spesifik mengajarkan tentang pendidikan untuk milenial untuk ya. Paling garis umum aja ya. Ini adalah saya mengambil dari pendapatnya Al-Ghazali tentang konsep pendidikan secara garis umum aja, tentang pengetahuan atau ma'rifat di atas akal, persepsi, ada 2, ilmu sebagai muamalah, ilmu etika sebagai muamalah, bukan mukasyafah. Muamalah dalam arti hubungan antar kita yang terkait dengan perilaku. Lalu kemudian ada pokok-pokok keutamaan, ada pendidikan, tujuan pendidikan mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena mendidik ya, bukan mengajar ya. Karena berbeda sekali mendidik dan mengajar. Lalu kemudian mengutamakan pelindungan anak dari kesengsaraan akhirat melalui pengajar disiplin kemudian akhlak. Oke, next. Next, Mbak. Ya. Nah, ini pesan Rasulullah yang mungkin sangat relevan terhadap pendidikan kita, khususnya pada millennials. Saya mengambil ini dari hadis riwayat Muslim. Al-arwahu junudun mujannidatun ma ta'arufa minha ikhtalafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Roh-roh atau jiwa-jiwa itu seperti pasukan yang dihimpun dalam kesatuan-kesatuan. Jadi ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan lain-lain gitu ya. Yang saling mengenal di antara mereka akan mudah saling bertaut. Kalau kita kenal, berarti artinya apa? Ketika kita sudah kenal jiwa anak milenial juga kenal sama orang tuanya, maka akan mudah bertaut. Nah, yang saling merasa asing di antara mereka akan mudah saling berselisih. Nah, itu juga. Kalau ada jarak antara orang tua dengan millennials atau dengan tokoh agama atau tokoh pendidik, ini mereka jadi merasa terasing ya. Sehingga mereka bisa saja memperlakukan guru itu tidak senonoh, dan kita juga sudah lihat di beberapa kasus pemberitaan dan lain-lainnya. Oke, berikutnya, Mbak. Nah, ini beberapa karya saya mencoba untuk tapi tidak semuanya karya saya sih, ada beberapa yang milik orang lain ya. Oke, next. Dan yang terakhir adalah Vicky Gaul yang
Nanti saya coba berikan gift untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan yang terbaik ya. Oke, next. Nah, saya sebagai penutup ini saya mengungkapkan dari apa yang Rasulullah katakan ya. Jadi beramallah untuk duniamu selama engkau tinggal di situ, dan beramallah untuk akhiratmu sebanyak masa tinggalmu, dan beramallah untuk Allah sekedar kebutuhan padanya, dan beramallah bagi neraka sekedar kesabaranmu menghadapinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Reni, Mbak Dewi, terima kasih. Yang terakhir, oke, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Tobit Al-Asyar tausiahnya. Jadi kita bicara mengenai agnostik, ateis ya, perhatian kita terhadap generasi milenial. Di sini kalau kita lihat sebenarnya momen tiap hari Jumat ini momen saya juga belajar, juga untuk lihat-lihat ya apa namanya mencari di Google ya. Nah ini kalau kita lihat bahwa tadi ngomong tentang agnostik ateis ya, memang kayak apa namanya Stephen Hawking itu kan bilang bahwa surga neraka itu hanya dongeng, itu dikatakan. Tapi ada counternya ya, fisikawan dan matematika terkemuka dari Swiss itu, Leonhard Euler, pemeluk agama yang taat, dia memiliki rumus untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Nah sayangnya belum ada penjelasan secara detail tentang rumus ini. Kemudian juga Gödel dari Stanford University, Tuhan adalah zat yang paling agung dan ada di setiap pemikiran manusia. Jadi keberadaan Tuhan itu adalah absolut. Kemudian ada filsuf Prancis, Pascal, mengatakan bahwa kalau kita disuruh mempertaruhkan kehidupan kita untuk percaya adanya Tuhan, kalau misalnya juga salah, tidak ada Tuhan, kita juga nggak kehilangan apa-apa, nothing tulus. Ya, kemudian ada Francis Collins, ini tahun 2007, bilang bahwa DNA itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Gen manusia itu sangat kompleks, dengan bagian data mencapai miliaran. Hal seperti ini lahir berkat desain panjang dari sesuatu yang hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Nah, namun ini ya Pak Tobit yang nggak percaya neraka nih. Ada yang bilang bahwa neraka itu ada di semenanjung Kola, yaitu di perbatasan Uni Soviet dengan Norway dan Finlandia. Di situ suhunya 180 derajat, sangat panas, ada anomali geologi yang ada suara-suara di bawah tanah. Nah, teori konspirasi mengatakan itu neraka, gitu ya. Nah, tahun 2013 ada riset dari Organisasi Geologi Eropa yang mengatakan bahwa suhu inti bumi itu 6.000 derajat Celcius, sepanas permukaan matahari. Nah, memang dengan kita kembali pada kaum milenial, yang ciri khasnya itu adalah curiosity tinggi, sangat kritis, sementara pelajaran agama yang diberikan sangat dogmatis. Saya coba lihat bahwa jumlah pelajaran agama kita nih Pak Tobit, di SD cuma 4 jam, SMP 3 jam, dan SMA 3 jam, dan itu dicekokin. Ya. Tadi disebut-sebut tentang internalisasi, bagaimana menginternalisasi. Sementara Pak Tobit juga mengatakan, ada masalah di sini, salah satu faktor masalah spiritualitas itu adalah salah satunya adalah keluarga. Jangan-jangan penyumbang terbesar dari anak-anak ini juga adalah keluarga, dengan kesibukan orang tuanya yang baby boomers ya, yang harus bekerja, suami dan istri, yang hanya taken for granted ya, anak-anak itu mendapatkan pelajaran agama di sekolah ya. Dan ustadz yang mengajarkan sangat dogmatis, tidak bisa menjawab pertanyaan kritis mereka. Apakah benar bahwa orang yang bukan agama Islam itu akan masuk neraka? Yang masuk surga itu hanya orang yang beragama Islam. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan tadi Pak Tabib juga, itu menyebabkan mereka akhirnya berpikir lebih baik tidak memilih agama. Namun syukurlah bahwa di sini tadi walaupun disebutkan angkanya, ada 1.757 orang Indonesia yang ateis ya. Namun ini dibandingkan 87 milenial, kita berharap kita bisa menyelamatkan sisanya. Dan ini saya berharap dari teman-teman yang ikut pengajian sore hari ini bisa memberikan yang terbaik ya di dalam diskusi kita nanti. Silakan kepada yang mau bertanya.
Di sini ada Prof. Faisal, ada Prof. Tapi, ada Prof. Indrajati Sidi, ada Bu Nani, ya, Prof. Nani, silakan. Boleh Prof, saya tanya? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini paparan Dr. Tobib ini luar biasa ini. Saya meskipun tidak begitu paham, tapi menikmati penjelasannya. Kalau kita lihat sekarang Mendiknas itu kan kalangan milenial. Ditambah lagi statement Menteri Agama, mungkin karena Pak Tobib juga dari Kemenak, itu ditambah lagi statement Menteri Agama. Iya. Ya, nggak perlu ada pelajaran agama di sekolah. Ya, maka akan diberangus mata pelajaran agama. Nah, bagaimana statement dua makhluk yang berbeda ini gitu? Ya, dua makhluk yang berbeda. Ketika awal-awal Februari saya jumpa dengan Mendiknas yang baru ini di kantornya, pelajaran merdeka. Sementara kira-kira 2 pekan yang lalu dialog di ILC, yang merdeka itu maksudnya dibiayai sendiri oleh organisasi, bukan dari APBN. Ternyata mereka yang orang kaya 2 besar itu, mereka mengajukan proposal dan dana itu APBN. Ketika didesak NU Muhammadiyah mundur, dia katakan, oh tidak, itulah dana dari APBN. Kalau memang dana bukan dari APBN, buat apa mereka harus mengajukan proposal juga dipersulit? Nah, saya mencoba mengkawinkan dua ini. Satu, Menteri Agama yang sangat uzur sudah, orang yang usianya mungkin sudah 60, mengatakan agama tidak perlu. Apakah dia punya anak cucu itu kan? Dia katanya orang Sumatera Barat tapi besar di Aceh dan dia tentara. Sementara yang milenial ini tidak jelas arah berpikirnya kemana gitu. Nah, bagaimana kita memadukan dua pendapat ini? Sehingga sekarang anak-anak muda tuh bingung. Ya, anak-anak muda bingung. Bahkan sekarang pengalaman saya mengajar, malah ada mahasiswa di program dokter pun berpikir sudah aneh gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa sampaikan kepada mereka ini, yang kelompok yang harus mengayomi, yang meluruskan permasalahan, ditambah yang milenial yang berpikirnya tidak jelas, mendefinisikan berpikir sekolah merdeka itu seperti apa, sehingga sekarang setiap perguruan tinggi itu mendefinisikan belajar mereka itu tidak sama. Jadi ketika itu saya diterima oleh Mendiknas dan Prof. Nizam, PLD Dirjen gitu. Jadi berbeda sekarang yang berkembang di masyarakat. Nah, saya jadi galau nih. Nah, Bapak kan pakarnya nih, apalagi Prof. ini yang psikolog. Bagaimana sih kita bisa keluar dari sana, menyelamatkan anak kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan Pak Tobib. Baik, ya, kebetulan ada pertanyaan dari Prof. Faisal ya. Jadi sekaligus saya mengklarifikasi Prof ya. Sebenarnya tidak pernah Menteri Agama mengatakan bahwa agama itu tidak perlu diajarkan di sekolah. Dan kebetulan memang saya sudah lama menjadi tim penyusun pidato Menteri Agama sejak Pak Agil sampai sekarang. Dan diskursus tentang itu tidak pernah terjadi. Selama ini kan memang banyak media-media yang tidak jelas cenderungannya itu memframing terhadap isu-isu keagamaan. Ini framing isu-isu agama itu luar biasa, Prof. Ya. Saya kadang mengelus dada karena begitu banyak isu-isu yang tidak terverifikasi tapi menjadi viral di mana-mana gitu. Tidak pernah Menteri Agama itu menyampaikan bahwa agama tidak perlu. Justru karena kan Kementerian Agama itu membawai madrasah, membawahi pesantren, perguruan tinggi, agama, nggak mungkin lah. Dari aspek ini aja secara matan itu tidak mungkin bertentangan dengan ini ya. Nah, belum kalau kita mempersoalkan soal riwayatnya, arabinya para penyebar informasi itu. Jadi saya tegaskan di sini Pak Menteri tidak pernah menyampaikan itu dan justru malah punya konsen ke sana. Nah, saya juga mengikuti perdebatan yang ada usulan dari Kemendikbud kaitannya dengan perlunya menyatukan
antara pendidikan Pancasila dengan pendidikan agama. Ini yang mungkin yang sedang hot pada saat itu ya. Nah, saya mengikuti perdebatan itu. Yang dimaksud di sini adalah bukan meniadakan pendidikan agama, tapi bagaimana pelajaran agama itu bisa berkomunikasi secara intens terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi satu rumpun gitu, Prof. Jadi tidak dihilangkan. Dalam satu rumpun bisa berdialog. Supaya apa? Tidak ada pertentangan antara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan. Ini yang dimaksudkan ya. Tapi apa namanya? Media kan sudah keburu membuat framing bahwa pendidikan agama akan dihapuskan gitu, lalu kemudian menyebarkan meme, menyebarkan segala macam ya. Dan itu tidak benar di situ ya. Jadi dalam konteks itu maka yang saya mungkin memberikan garis bawah bahwa pendidikan keagamaan, pendidikan agama di sekolah umum khususnya, kalau di madrasah maupun di pesantren itu udah otomatis ada internalisasi nilai-nilai. Nah, tapi di pendidikan umum ini kan hanya sekedar knowledge, hanya sekedar pengetahuan. Agama hanya disajikan sebagai pemahaman. Jadi ilmu kepada ilmu tadi saya sampaikan, tapi tidak dipraktekkan. Apalagi situasi seperti ini hanya sekedar ini ya. Belum lagi misalnya guru agamanya di sekolah-sekolah itu dia nggak memiliki otoritas keilmuan yang cukup. Ya mungkin hanya lulusan PGA, pendidikan guru agama misalnya gitu, yang nggak memiliki pengetahuan atau memiliki insight yang dalam tentang bagaimana menafsirkan atau memahami agama secara lebih mendalam. Lalu kemudian mereka juga mendapatkan sumber-sumber agama itu bukan sumber-sumber primer, sumber-sumber dari internet atau dari broadcast dan lain-lain yang mengakibatkan menjadi kacau konsep itu. Ya, jadi kira-kira gitu Prof yang bisa saya sampaikan ya. Saya tambah satu lagi. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Ibu. Dan sebagainya, pulang dia kena virus, mungkin balik besoknya dia ke sekolah. Pak Tobib. Di unmute Pak Tobib, maaf. Pak Tobib. Ya, Prof. Ya, oke. Nah, oke ya. Tapi kalimat beliau itu kan bersayap gitu ya. Bersayap gitu. Nah, satu. Yang kedua, belakangan ini anak-anak sekarang ini kenapa posisi seperti begini, anak milenial dan segala macam. Karena mata pelajaran budi pekerti itu tidak ada lagi di sekolah begitu. Nah, jadi bagaimana kita ingin memadukan tadi menurut Bapak mengatakan bahwa Mendiknas ini mensinergikan antara Pancasila dengan agama. Sedangkan masing-masing itu tidak paham yang kedua-duanya. Pancasila itu agama itu apa gitu. Para ulama mengatakan Pancasila itu Indonesia lahirnya karena umat Islam lah. Sehingga sila-sila dari Pancasila itu disinari oleh Islam gitu. Nah, bagaimana Bapak menanggapi ini? Izin Prof, saya langsung menyampaikan. Ya, silakan. Iya, saya sepakat bahwa Pancasila dibentuk, Pancasila dirumuskan itu berdasarkan pada nilai-nilai universalisme agama, termasuk Islam, khususnya Islam. Dan tidak ada nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan nilai agama. Semua agama, tidak ada yang bertentangan itu. Akan tetapi dalam konteks politik, nah ini bicaranya jadi agak melebar, Prof ya. Dalam konteks politik menjadi melebar karena ada itu tadi ada perdebatan antara konstruksi agama dengan konstruksi kenegaraan, konstruksi kebangsaan, apalagi yang menginginkan adanya satu sistem tertentu yang disebut dengan khilafah misalnya gitu, sehingga menjadikan ada kerancuan cara berpikir tentang antara agama dengan Pancasila. Nah saya kira ini nanti ada mungkin ada perdebatan para ahli khusus Prof ya, saya nggak ahlinya di bidang itu mungkin, jadi saya mohon maaf tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, tapi ketika menyangkut unsur-unsur di kantor kami Kementerian Agama, saya kira saya sudah menyampaikan secara clear bahwa agama tetap menjadi fokus karena agama menjadi sumber utama tentang berdirinya negara ini.
Dan negara kita adalah negara yang memang dibangun dari unsur-unsur atau nilai-nilai keagamaan. Mungkin itu. Saya kembalikan ke Profesor Reni. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Tobib. Sebenarnya pada tadi saya menyimak ya, walaupun tadi disebutkan akan tidak dihilangkannya pelajaran agama, tapi tadi kan pelajaran agama menurut saya masih kurang ya. SD cuma 4 jam, SMP 3 jam, SMA 3 jam. Dan kalau itu pun jadikan satu dengan Pancasila, itu saya pikir salah kaprah. Ya, terus kemudian Pak Tobib sendiri mengatakan bahwa masalahnya itu adalah pelajaran agama ini kan lebih bagaimana menginternalisasikan ya, apakah di dalam rapat-rapat di Kementerian Agama itu sudah ada pembicaraan mengenai strategi bagaimana sih dengan keprihatinan bahwa angka anak-anak milenial ini yang agnostik ini ya makin tinggi gitu. Ada nggak pembicaraan ke arah sana? Pembicaraan itu sudah, Prof, ya, tentang kecenderungan milenial, bahkan beberapa program di Kementerian Agama, dalam konteks ini adalah di Ditjen Pendidikan Islam, itu sudah mencoba sampai kepada aspek-aspek ini, gitu ya. Tapi memang problemnya kan memang sangat pelik, ya, apalagi yang kaitan dengan digital, di mana setiap anak milenial itu bisa mengakses terhadap seluruh informasi yang mereka lakukan. Dan ini tentu bukan hanya kementerian saja, tapi seluruh komponen kebangsaan ini menjadi bertanggung jawab ya. Dan yang paling pokok tadi yang Prof. Freddy sampaikan, yang paling berperan untuk bagaimana memformat itu adalah keluarga. Ini keluarga yang menjadi faktor penting untuk memprotek para milenial ini menjadi lebih baik, lebih tepat, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Tobib. Ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Pak Tobib, apakah ada program-program di Kementerian Agama yang melibatkan remaja milenial? Ya, ada. Ya, biasanya di beberapa masing-masing direktorat, direktur jenderal itu ada program untuk pembuatan konten-konten, membuat video pendek dan podcast ya yang berisi tentang nilai-nilai keagamaan. Itu ada, Mbak. Oh, oke. Cukup ya Bu Dewi, terima kasih. Ini dari Pak Samsul Buhari, ini jauh nih, dari Mataram. Bagaimana upaya yang kita lakukan kepada remaja, khususnya di zaman milenium, supaya mereka menyadari pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupannya dan tidak menjauh dari nilai-nilai itu, terutama karena diracuni oleh media-media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Ya, ini memang pertanyaan yang sulit dan pertanyaan kita semua. Bagaimana menghadapi ini semua. Iya, tapi yang paling pokok kalau saya adalah kita kembali kepada keluarga. Yang tadi saya sampaikan adalah yang al-arwahamu junudun mujannidatun. Jadi kita merekatkan jiwa-jiwa para milenial ini dekat dengan keluarga supaya lebih mudah untuk bisa kita kontrol. Nah, tentu hal yang juga penting selain peran keluarga adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan itu mampu untuk mendeliver pesan-pesan keagamaan itu bisa lebih diterima oleh mereka. Bahasa-bahasa mereka itu bisa lebih menerima. Mereka bisa lebih menerima gitu. Jadi mengajarkan agama jangan hanya sekedar doktrin. Nah, ini yang mereka agak alergi, doktrin-doktrin itu, tapi tanpa penjelasan gitu. Misalnya gini, ayo nak, kamu harus sholat, karena sholat itu wajib hukumnya. Kalau kamu nggak sholat, nanti akan masuk neraka. Ini kan doktrin. Dia tidak mampu untuk mendeliver pesan. Apa dibalik sholat itu? Sholat itu ada sebuah kebutuhan, misalnya gitu ya. Karena ini adalah seperti orang secara fisik itu makan, butuh, maka sholat itu adalah salah satu bentuk untuk mengisi gizi spiritual kita dengan cara sholat. Bagaimana cara sholat yang baik? Nah, ini kan sholat yang mampu untuk menemukan tentang menemukan keheningan pada saat kita bisa berdialog dengan Tuhan. Ya memang agak panjang memang sih. Tapi ini problem kita semua nih Bapak dan Ibu sekalian ya, yang bagaimana kita bisa menjadikan nilai-nilai agama itu menjadi lebih applicable dan bisa diterima oleh kaum mereka ya. Ya, tapi memang sebenarnya Pak Tobib, terima kasih. Sebenarnya agama itu lebih banyak memang doktrin ya, orang tua nggak mampu menjawab karena dia belajarnya ya ikut aja baca Quran, kemudian tafsir, tapi dia tidak mengerti. Yang penting bahwa dia mengikuti itu dengan baik, dia akan masuk surga.
gitu. Dan semakin banyak ya, kalau menurut saya di masa pandemik ini harusnya adalah satu momen yang tepat bagi orang tua yang justru anak-anak ada di rumah, ayah ibu ada di rumah, mereka melihat contohnya ya, dan mereka bisa menjelaskan. Tetapi sejauh mana sebenarnya dari Kementerian Agama, khususnya dari Balitbangnya kali ya, melakukan penelitian bahwa momen dari pandemik ini memang peran keluarga itu menjadi lebih besar dan pemahaman agama pada anak-anak itu semakin baik seperti itu. Ada nggak? Ya Prof, jadi gini Prof, saya melihatnya begini, saya beberapa waktu yang lalu membuat silabus pendidikan agama di rumah. Saya membuat. Saya sudah share kemana-mana itu, Mbak Dewi juga sudah saya bagikan. Saya belum dapat itu mulai dari tauhid sampai pendidikan akhlak itu sudah ada di sana. Dan ketika semua materi itu bisa dikuasai oleh orang tua dan disampaikan dengan baik, maka sebagai orang tua akan nyaman untuk meninggalkan mereka sebagai pribadi individu yang beragama. Ini problemnya adalah problem soal mendeliver terhadap pesan-pesan agama itu yang bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang ini. Dan ya itu tadi, apalagi yang masa pandemik seperti ini, yang siap untuk menjadi orang tua sekaligus guru, ini adalah orang-orang tua yang dalam tanda kutip ideal. Bagi orang yang mereka bekerja, apalagi kalangan menengah ke bawah yang nggak punya preferensi keagamaan, ini menjadi persoalan yang sangat serius. Dan para ahli mengatakan ini akan menjadi sebagai kubangan hambatan generasi untuk maju dalam situasi seperti ini. Sehingga ini menjadi PR kita juga, Prof. Saya juga belum mendapatkan jawaban yang pasti soal ini karena terlalu rumit untuk dijawab ya, karena tapi yang jelas peran kita adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama itu bisa lebih diterima oleh mereka dengan bahasa-bahasa. Terima kasih Pak Tobib. Ini ada permintaan, apakah bisa di-share yang Bapak susun itu, yang tadi Pak Tobib sampaikan ya, apa silabusnya ya. Juga Pak Profesor juga minta dikirim ke email beliau. Gitu. Kalau saya pikir, ya, terima kasih Pak Tobib. Saya pikir begini juga ya, bahwa si ustadz-ustadz ini ya, apakah ada sertifikasinya nggak sih bahwa dia pernah di-upgrade, nggak ada upgrading course gitu dari Kementerian Agama. Sehubungan dengan tadi bahwa zaman sekarang anak milenial ini kan beda pemikirannya, ya, yang tadi kritis. Yang tadi disampaikan Pak Tobib itu kan adalah kita udah tahu semua misalnya ya, jadi artinya kita tahu gejala itu. Tapi yang kita butuhkan ini kan obatnya, jalan way out-nya apa, solusinya apa gitu. Jadi pemerintah nih, kesiapan pemerintah dalam ini Kementerian Agama itu bagaimana menghadang semakin banyaknya anak yang tidak mau sholat, tidak mau ke gereja misalnya gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ya ini alam, walaupun mereka melihat kebesaran Tuhan memang ada, tapi mereka nggak, itu bukan, mereka tidak melihat itu adalah Tuhan. Tapi itu adalah ya sudah, itu apa namanya, ya begitu adanya gitu. Nah ini maksud saya untuk menyetel otak mereka itu orang tua nggak mampu lah gitu. Jadi maksudnya memang dalam hal ini pemerintah harus segera bersikap, bertindak ya, karena sebenarnya kan Pak Tobib dari bagian dari Kementerian Agama sendiri sudah menyadari hal itu dan coba juga menerjemahkan yang membuat buku dengan fikih gaul tadi ya, dengan supaya lebih gaul, lebih mudah gitu. Itu Pak Tobib. Ya Prof. Ini pertanyaannya Kementerian Agama semua ya. Pak Tobib mewakili Kementerian Agama. Iya. Oke, ini ada dari Bu Hediati deh. Pemahaman religi hanya sebatas doktrin, tidak pada pengaman sehari-hari. Terima kasih penjelasan Bapak. Pak Tobib ini tinggal 10 menit. Silakan Pak Tobib tadi mau memberikan hadiah buku pada penanya atau memberikan pertanyaan 3 pada peserta. Saya mengajukan pertanyaan aja, Ibu. Ya, silakan Pak. Bu Dewi, tolong disampaikan kepada peserta gimana aturan mainnya. Biar agak seru ininya, kuisnya. Iya. Yang pertama pertanyaannya, apa saja karakteristik kaum milenial? Ada 4 tadi. Maaf ya, saya lagi coba mau share file yang tadi diminta gitu. Oh baik. Kita ke kuis dulu. Jadi atau kuis ini hadiahnya buku ya? Autentik.
ya. Ya. Autentik. Ini yang hadiahnya buku ya Pak Tobib? Iya, hadiahnya buku nanti Vicky Gaul. Ini buat mungkin buat anaknya atau buat cucunya atau buat saudara yang bisa dibaca. Ada berapa buku Pak Tobib? 1? Saya sediakan untuk 4 Wow, buku. Masya Allah. Jadi penanya pertama tuh umroh ya, kedua buku. Bagus Pak. Ya baik. Udah ada jawabannya tuh Pak Muhammad Soleh. Jawabannya ya. Betul nggak? Betul nggak? Berbareng. Yang mana nih, Mak? Ini ada Curious Label Authentic. Mana Mbak jawabannya Mbak yang Muhammad Soleh? Muhammad Soleh benar atau salah? Yang mana nih jawabannya Pak? Yang pertama pertanyaan maaf bisa diulang ya Pak Tobib? Pertanyaannya diulang lagi. Iya maaf. Apa saja karakteristik kaum milenial? Minimal 2 lah, minimal 2. Karakter saya nggak boleh jawab ya. Nanti Mbak Dewi dapat khususnya nanti. Silakan, ini ada Bapak Muhammad Soleh menjawab Curious Label Authentic. Betul atau salah Pak Tobib? Yang lain belum ada yang jawab nih. Ya sudah. Tadi saya pertama kali jawab autentik itu. Ya, gimana, boleh. Pak? Saya tadi pertama kali saya jawab dengan lisan autentik. Berarti Profesor Faisal duluan ya. Bagaimana Bu Reni? Baik. Ya, oke. Bagaimana Pak Tobib ya? Berarti Profesor Faisal Pak nanti mohon berkenan kasih alamat ya Pak Japri ya. Lanjut silahkan pertanyaan kedua Pak Tobib. Iya, sebutkan 5 generasi. 5 generasi? Oh, ya, yang lengkap dan urut. Ayo ngebut, silahkan. Harus ditulis ya. Diketik. Itu pertanyaan hafalan itu. Silahkan. Ayo Bapak Ibu duluan nih. Ini ada jawaban dari Ibu Dewi Gumilang. Jawabannya baby boomers. Ya, benar. Benar ya? Oke, benar, Ibu ya. Dewi Gumilang, selamat. Selamat Bu Dewi. Lanjut, Pak Tobib. Yang satu lagi, sebutkan minimal 2 pendekatan kepada milenial supaya mereka lebih positif. 2 pendekatan kepada milenial. Minimal 2. Enggak, pertanyaan enggak yang itu ya, artis siapa yang ditampilkan dalam PowerPoint tadi itu saya baru mau jawab. Artis Korea saya. Bagus Pak Tobib, unik. Silahkan Bapak Ibu, ditunggu jawabannya. Pak Kodrat mau jawab, Pak Kodrat. Tulis Pak Kodrat. Saya boleh, saya. Ini ada jawaban dari Pak Samsul Buhari, ada Rizky Malida, Pak Samsul Buhari, keluarga dan sekolah, lalu Rizky Malida bicara dari hati ke hati, mempercayakan tanggung jawab. Ada ya. Naindra yang mana? Rizky Malida. Rizky Malida. Wah, alhamdulillah. Satu lagi ya Pak Tobib? Oh ya, satu lagi ya? Tadi bilangnya 4 soalnya. Oh ya, oke, baik. Maaf ya. Siapa artis yang tadi ditampilkan? Wah serius ini, Bu Dewi. Itu Rizka harus tahu cuma Bu Dewi, tahu cuma Bu Dewi sama kita sebelumnya. Tetap itu Bu. Oh, saya ya sebelumnya. Ayo. Bu Heni tahu nggak? Muhammad Soleh. Bu Heni, ayo Bu Heni, jauh Bu Heni. Yang lain aja, Prof. Mbak. Masya Allah. Oh, Rizka tahu tuh, Rizka. Ayo Mbak Rizka. Ini ngetop banget ini. Descendants. Jadi kasih bukan. Film yang Descendants. Setiap hari. Gitu. Siapa itu? Ah, itu ada yang jawab Rizka. Sung Jongki, betul. Sung Jongki. Beneran Rizka. Ya ampun, hebat. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah ada 4 pemenang kuis. Yang pertama Profesor Faisal, kedua Ibu Dewi Gumilang, ketiga Pak Rizky, keempat Rizky. Ini nggak adik kakak ya? Ketiga
Pak Rizky, keempat Rizka. Ya, alhamdulillah, mohon japri alamat dan sekaligus info dari sponsor. Ada permintaan maaf karena yang Jumat lalu masih belum terkirim hadiahnya karena ada perbaikan manajemen di toko. Insya Allah di minggu ini akan terkirim. Terima kasih kepada hadirin. Sebelumnya kita foto dulu. Jangan lupa baik. wajah senyum yang belum tutup Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, Pak Tobib. Terima kasih banyak atas pertemuan sore hari ini. Semoga jadi amal soleh Pak Tobib pada teman-teman, Ibu Bapak, saudara sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasang senyum yang belum tampil, silahkan tampil dulu. Itu ada nama Mas Ghazali. Mas Ghazali, ayo tampil Mas Ghazali. Siap ya? Hitung ya. 1, 2, 3. Ya, yang kelompok kedua. Bentar ya, saya ini dulu harus di-save dulu. Kelompok kedua silahkan. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih semuanya. Terima kasih.